Oke, assalamualaikum guys. Balik lagi di Quran Talk. Kali ini bersama gue Muhammad Syafiq Rozin, Departemen Quran Center Salam I24 yang insya Allah bakal menemani teman-teman semua di Quran Talk episode 2 kali ini. Dan insya Allah gue nggak sendiri. Insya Allah kita akan bincang-bincang bareng narasumber yang luar biasa. Yang kalau profilnya gue sepil itu gue minder, parah. Soalnya sangat luar biasa, Masya Allah. Tapi yang jelas beliau mahasiswa UI dan sempat menjuarai lomba Musabaqah Hifdzil Quran cabang 5 juz pada MTQ UI tahun 2020. Dan pastinya banyak kisah dari beliau yang bakal bisa menginspirasi kita semua mengenai Al-Quran. Oke, gue juga udah gak sabar. Kita langsung aja bincang-bincang dengan beliau. Yuk. Oke guys, alhamdulillah seperti yang tadi gue udah bilang, kali ini kita udah dibersamai oleh narasumber Quran Talk episode 2, Hayin Yahya. Halo. Assalamualaikum Hayin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mungkin dilepas dulu. Oke, kita lepas ya. Oke, ini insya Allah kita akan bincang sama Hayin, narasumber Quran Talk kita pada episode 2. Dan kali ini kita dengan suasana baru. Kalau misalnya kita online, ya Zoom, kita bisa kali ini bertemu secara langsung nih ya. Tapi alhamdulillah semua kru gue dan semua gue dengan Hayin sudah mengikuti protokol dan insya Allah sudah vaksin ya. Insya Allah udah. Oke, udah semua. Oke. Alhamdulillah sekarang kita sebelum kita masuk ke bincang-bincang, izinkan gue ya memperkenalkan diri. Tadi gue udah ngomong juga, gue Syafiq Rozin, bagian dari Quran Center Salam I24. Dan ini Hayin, mungkin boleh langsung nih dikenalin diri dulu di awal. Apa nih, kenalan dulu ya? Iya, boleh kenalan dulu. Oke, halo teman-teman, namaku Hayin Yahya, biasa dipanggil Hayin, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Indonesia semester 3. Terus apa lagi harus dikenalin nih? Mungkin udah kali ya? Udah kali ya, Jadi cukup ya. Mahasiswa Hubungan Internasional FISIP UI angkatan 2020. 2020. Iya, gue juga angkatan 2020. Gue mahasiswa Tata Arab FIB UI. Angkatan sama kayak Hayin. Oke, mahasiswa Hubungan Internasional UI nih. Dan kita kali ini Quran Talk. Di awal mungkin gue pernah dapat info ya kalau Hayin pernah menjuarai MHQ cabang 5 juz pada MTQ tahun lalu ya, tahun 2020. Iya benar, alhamdulillah. Ya, dan kabarnya juga Hayin sempat menyelesaikan hafalan Qurannya ya di SMA. Alhamdulillah sudah. Boleh sebutin nggak nih SMA-nya? Boleh. Oh, boleh ya. SMA-nya di Husnul Khotimah, benar? Iya benar. Khotimah. Di mana Kuningan ya? Kuningan, Jawa Barat. Oke. Ya. Nah, dari situ gue mau tahu nih gimana sih perjalanan Hayin dari awal, mungkin dari kecil atau sejak kapan hingga kemudian akhirnya Hayin bisa kenal dan dekat dengan Al-Quran gitu. Mungkin boleh ceritain. Apakah ada pengaruh orang tua ataukah ada pendidikan dan seperti itu? Oh, cerita dari kecil ya? Dari Iya. kecil banget? Boleh, dari mana aja boleh? Dari mana aja boleh? Ya, seru lah. Intinya tentang gimana caranya. Akhirnya nyampe di perjalanan journey with Quran asli. Oke. How can I be here gitu ya? Yes. Oke, jadi teman-teman sekalian, sebenarnya gini sih Pik, gue tuh dulu dari kecil banget ya Pik. Gue itu dari kecil selalu diajarkan, selalu ditanamkan prinsip sama bapak gue, bahwasannya dalam hidup itu ada 5 kunci utama gitu. 5 kunci utama gimana caranya biar kita sebagai seorang manusia gitu, sebagai seorang makhluk Tuhan, gimana gimana tuh kita hidup tuh lurus gitu, lempeng gitu. Lurus itu dalam artian kita selalu bisa punya energi, kita selalu bisa punya alasan, kita selalu bisa punya semangat untuk terus menjalani hidup apapun masalah yang kita hadapi gitu, apapun ujian-ujian atau rintangan yang Allah kirim buat kita gitu. Nah, ada 5 kunci utama. Yang pertama itu kata Abi gua itu Al-Quran gitu. Yang kedua tentang ilmu pengetahuan atau akademik. Yang ketiga bahasa. Yang keempat itu networking, dan yang kelima adalah circle yang baik gitu, yang kondusif buat pertumbuhan kita. Nah, kelima hal ini itu penting buat kita tuh bisa terus tumbuh, bisa terus berkembang dalam kebaikan gitu. Jadi apapun yang kita tekuni gitu, apapun yang kita jalani dalam hidup, kita nggak boleh lepas dari 5 hal ini. 5 hal ini selalu harus kita perhatikan gitu, kata bapak gua dari kecil. Nah, akhirnya dari situ tuh udah tertanam dalam mindset gua, dalam mental gua juga. Jadi
ya udah gitu, mau gua berada dari gua TK gitu, dari gua SD, SMP, SMA, ya 5 hal ini yang selalu jadi fokus gua gitu. 5 hal ini yang selalu jadi perhatian gua, yang selalu jadi bidang-bidang yang menurut gue tuh, gue nggak boleh nih lepas dari sini gitu, gue nggak boleh nih ninggalin kesempatan ini gitu, gue nggak boleh ninggalin peluang-peluang untuk mendapatkan kelima hal ini gitu. Yang pertama itu tentu Al-Quran gitu, soalnya kata bapak gue gitu, gue juga dulu sempet pas SD itu yang pertama tadi ya, yang pertama dari ayah ya. Ya, yang pertama ya menanamkan nilai-nilai itu yang pertama. Terus yang kedua, gue kebetulan dari SD juga alhamdulillah dimasukkan gitu, diberikan gitu fasilitas pendidikan yang alhamdulillah sangat baik ya, atau gue bilang ya cukup baik, karena gue waktu itu kebetulan di sekolah kan di SDIT, di sekolah Islam, dan itu tuh emang udah di setting kurikulumnya sedemikian rupa sehingga siswa-siswa sekolah itu emang gimana caranya selalu diajarkan biar dekat dengan Al-Quran gitu. Setiap hari ada pelajaran Al-Qurannya gitu kan. Terus guru-gurunya juga guru-guru yang ya katakanlah berusaha gitu untuk mempraktekkan nilai-nilai Qurani dalam setiap proses pengajarannya gitu. Akhirnya ya alhamdulillah tuh sejak gua SD udah di lingkungan yang baik ya, dalam tanda kutip, bukan dalam tanda kutip sih, emang baik gitu, dan itu ya sangat membantu gitu proses pembentukan diri dan mental gue sehingga seperti sekarang. Itu yang kedua di sekolah. Terus yang ketiga, gue waktu itu juga diikutin sama bapak gue gitu. Kalau misalnya lu pernah tahu atau teman-teman sekalian pernah tahu, waktu itu tuh ada tuh pas zaman-zaman pertama kali muncul tuh program Hafiz Indonesia, tahu nggak? Yang di Trans 7 atau di mana ya, lupa pokoknya. Itu kan kalau teman-teman masih ingat ada salah satu juri atau apa ya istilahnya, namanya Alvin, tahu nggak? Faiz. Bukan Alvin Faiz. Ada salah satu waktu itu yang pas awal-awal program itu tuh muncul, ada salah satu ininya, entah jurinya atau apa ya, itu Alvin. Dia tuh emang seumuran kita gitu, dan dia emang bagus banget kualitas hafalannya gitu, kemudian bacaannya juga bagus gitu, terus makhrajnya segala macam bagus lah pokoknya gitu. Dan dia tuh sampai saking bagusnya tuh sampai ditanyain misalkan halaman ini coba baca gitu, misalkan lu sebut acak nih halaman 275 gitu, dia tahu gitu. Terus sampai kayak kalau di halaman sekian ada berapa lafaz Allah disebutin gitu, dia tahu, pokoknya bagus banget lah gitu. Nah dari situ tuh gue ini kan gue kenal tuh sama dia gitu kan, gue kenal sama si Alvin ini, ikut salah satu kayak yayasan rumah tahfiz gitu, yang punya tuh bapaknya si Alvin ini gitu, yang jadi pengasuhnya lah gitu. Aduh jatuh. Yang jadi salah satu pengasuhnya itu bapaknya Alvin ini, dan gue banyak berinteraksi sama dia, sama bapaknya, dan itu menjadi salah satu energi pembakar semangat gue juga kan. Ya udah, singkat cerita, lulus SD gue tuh waktu itu alhamdulillah udah dapet 6 juz. SD 6 juz. Terus lanjutlah gue SMP SMP kebetulan boarding ya di salah satu pondok pesantren, tadi udah disebutin juga di Husnul Khotimah. SMP SMA di Husnul 6 tahun. Itu di Kuningan, tapi Kuningannya bukan Kuningan Jakarta, Kuningannya di Jawa Barat, di kaki Gunung Ciremai. Nah itu dari situ alhamdulillah kan, itu juga sebenarnya dari pondok itu kan targetnya ya bagi seluruh santri lulusannya itu minimal harus hafal 5 juz kan. Sedangkan gue sebelum masuk udah selesai 5 juz gitu. Ya kan? SMP 5 juz. Apa? SMP targetnya 5 juz. Enggak, SMP SMA tuh targetnya 5 juz. Sama. Ya kan. Nah, gue sebelum masuk situ udah selesai gitu. Akhirnya gue ikut waktu itu program namanya program Takhosus. Takhosus ini itu program khusus gitu buat santri-santri khusus, santri-santri terpilih, buat akhirnya ya udah dibimbing gitu. Beda gitulah, gak kayak yang dilakuin sama santri-santri biasanya gitu. Kalau santri-santri biasanya ya udah cuma program di kelas doang setiap hari. Nah kalau yang program Takhosus ini di kelasnya iya gitu, tapi di luar kelasnya juga iya gitu. Misalkan habis asar gitu, itu ntar ada halaqah Qurannya lagi sendiri, atau habis isya atau habis subuh gitu. Nah itu rutin tuh setiap hari dibimbing satu forum gitu lah. Ada pembimbingnya, terus kita setoran segala macem. Itu terus tuh sampai beberapa tahun. Terus gue akhirnya naik tingkat lagi, yang tadinya Takhosus gue naik tingkat lagi waktu itu jadi super Takhosus gitu. Oh ada supernya ya? Itu jadi udah khusus, dihususin lagi gitu. Nah waktu itu kebetulan pas akhirnya gue naik ke SMA,
Tapi sebelum SMA, gue kebetulan pas SMP itu selesai SMP kalau nggak salah nih ya, itu baru sekitar apa ya, kelas 8 kelas gue lupa nih ya, pokoknya gue pertama kali selesain satu putaran tuh satu Quran. Berarti SMP udah? Itu SMP kelas 3 akhir-akhir. Berarti SMP kelas 3 udah 30 juz sempat? Iya, itu gue masih inget tanggal 22 Maret 2002. Oh men, masih inget. Soalnya kenapa inget? 2002? Kenapa? 2002 2000 berapa ya? 17. Kenapa gue sebut 2002? Soalnya itu kebetulan hari ulang tahun gue. Berarti jadi tanggal ya? Pas banget Pas gitu. banget. Kayak lu lahir lu juga di tanggal itu? Bukan gue lahir. Oh, gue lahir di tanggal itu. Nah ya, gue selesai pertama kali juga di tanggal itu. Gitu. 17 tahun setelahnya? 15 tahun dong. 15 tahun. 2002, 2017, 15, ya kan. Itu pas banget subuh setoran gue terakhir surat Al-Jasiyah. Oh iya, berarti muter ya dari 26 ke 30 baru. Iya kan, gue pertama 30, 29, 28, 27, 26, habis itu ke 1. Ke 25. Kayak gitu. Itu inget banget, subuh pagi-pagi itu setoran gue terakhir. Jadi kayak pas banget di hari ulang tahun gue, dan itu tuh kayak nggak tahu gue kenapa ya. Cuma kalau gue mau GR sedikit, nggak tahu sih, bukan GR sih, tapi itu suasananya kayak langsung berembun gitu, langsung berkabut gitu. Jadi kayak pas setoran tuh? Iya subuh sampai jam 6 tuh kayak berkabut semua satu pondok. Padahal biasanya nggak kayak gitu. Kan gue langsung jadi kayak ngerasa apa ya? Kayaknya ada malaikat nih. Bukan gitu. Enggak, gue ngerasanya kayak langsung bahagia, sedih, terharu atau gimana gitulah pokoknya kan. Habis itu gue ya udahlah tuh ke kantor wali asrama, minta izin gitu kan, minjem handphone atau gimana, soalnya kan di pondok kan nggak boleh megang HP kan gitu segala macem. Gue minjem terus ngabarin, terus yaudah tuh nangis tuh pokoknya segala macem. Nah udah tuh, terus habis itu lanjut ke SMA. Nah di SMA ini gue itu diasuh langsung sama pimpinan pondoknya gitu. Jadi kayak itu tuh tadi ya yang gue ceritain, yang dari program tahosus dihususin lagi gitu. Nah itu emang isinya orang-orang yang keren semua lah gitu. Gue di kelompok itu tuh jadi kayak apa ya? Jadi kayak paling bobroknya lah. Kenapa gue bilang kayak gitu? Soalnya teman-teman gue gitu yang satu halakoh itu ya, yang diasuh sama pimpinan pondoknya itu mereka udah pada lengket semua gitu, udah pada mutkin semua. Bahkan mereka semua tuh udah setoran 1 kali duduk. Jadi dari juz 1 sampai juz 30 1 kali duduk gitu. Jadi kayak dari maghrib sampai subuh lah gitu. Sebenarnya bisa sih selesai jam 1 jam 2, cuma gara-gara yaudah tidur dulu kan, dipotong dulu, terus subuhnya selesai gitu. Itu saking lengketnya hafalan mereka gitu. Jadi kayak sebenarnya jujur kalau misalnya mereka semua kuliah di sini, mungkin mereka yang diundang gitu. Cuma kebetulan ya karena ya yang ada gua di sini kan gitu. Cuma ya udah. Tapi intinya poin yang pengen gue sampaikan emang semua ini perjalanan panjang dan belum berakhir gitu. Justru ketika gue selesai di kelas 3 SMP itu justru perjalanan gue baru dimulai gitu. Sebenarnya ya enggak sih, sebenarnya dari kita kecil udah mulai, cuma maksud gue ini titik permulaan yang baru gitu. Ketika dulu gue prosesnya ziyadah gitu kan, nambah sambil murojaah gitu. Nah kalau sekarang gimana caranya biar yang udah gua tampung ini nggak bocor lagi gitu. Walaupun ya memang perjuangannya berat dan nggak mudah gitu. Cuma ya insya Allah dengan dukungan dari lingkungan terdekat ya bisa lah gitu, dengan niat dan bantuan Allah terutama ya. Jadi itu sih sedikit ya? Sedikit. Karena sebenarnya kalau mau dijelasin sampai detail masih banyak banget kan gitu. Cuma ya udah, ini kayak gitu ceritanya. Terus beberapa kali juga gue emang suka diikutin lomba gitu kan, lomba MHQ gitu kan, lomba Qur'ani lah. Tapi paling sering sih ya paling lomba-lomba itu ya, hafalan gitu. Walaupun beberapa kali pernah ikut yang kayak fahmilnya juga gitu, terus kayak lomba cerdas cermat Qur'an gitu segala macem gitu. Kalau kata guru-guru gua dulu gitu, kita ikut lomba itu bukan ngejar buat jadi juaranya gitu, tapi
supaya itu tuh jadi ladang gitu, jadi apa ya, kesempatan kita buat akhirnya bisa lebih dekat lagi gitu, bisa lebih lengket lagi sama Quran. Oke, ini penting nih buat teman-teman yang mau MTQI nih. Iya. Highlight tadi poinnya. Iya kayak gitu. Udah sih Oke. itu ceritanya. Dan tadi gitu ya guys, gimana akhirnya Hayin dari yang kita dengar perjalanan beliau dari kecil bahwa ada peran keluarga, peran lingkungan juga terutama di pendidikan itu banyak diberikan dari keislaman, bahkan bisa dekat lewat Quran di pendidikan itu. Contohnya SMP ya, dimana pas SMP Hayin sudah menyelesaikan hafalan 30 juz. Tapi pas SMA udah pernah sekali duduk 30 juz. Belum, baru waktu itu baru sepertiga kali duduk, 10 juz ya. 10 juz. Berarti yang sekarang belum? Sampai sekarang belum. Ini kita doakan ya semoga segera Amin. hidup bisa langsung mengutarkan hafalan 30 juz. Sebenarnya gue pengen ngomong dulu. Oke, boleh. Sebenarnya gue agak kurang setuju ya kalau misalnya ada orang yang bilang udah menyelesaikan gitu, udah menyelesaikan hafalannya gitu. Karena menurut gue ya nggak ada yang pernah selesai gitu sampai nanti kita ketemu Allah tuh kayak gimana gitu. Kalau misalnya kita udah ketemu Allah dengan membawa hafalan kita yang sedemikian, maka itulah gitu baru dikatakan perjalanan kita selesai. Percuma kan, maksudnya naudzubillah gitu kan, naudzubillah gitu. Di tahun-tahun kita yang keberapa gitu kita udah selesai, tahunnya perjalanan kita hidup masih panjang gitu kan, akhirnya lepas, tahunya pas ketemu Allah udah kosong gitu kan, ya itu gak selesai namanya, kayak gitu sih ya. Itu ralat sedikit aja. Itu salah diksi gitu. Enggak. Pakai menyelesaikan tapi apa nih? Memperjuangkan. Apa ya? Sempat ya. Merampungkan setoran gitu. Iya, jadi beda antara setoran dan hafalan. Beda. Kalau setoran yang setorkan, kalau hafalan yang dihafal. Hafalan yang dijaga lebih. Oke, mungkin tadi udah cukup panjang. Mungkin kita langsung masuk ke sisi lain yang nggak semua orang tahu bahwa Hayin sebenarnya kita punya fun fact ya. Hayin selain kuliah di HIUI, beliau juga sekaligus kuliah di LIPIA, double degree nih guys. Mungkin banget udah double degree, hafalannya bisa dijaga. Cuma nyampein gue tanya dulu tuh apa sih yang kemudian membuat tuh memutuskan double degree gitu? Memutuskan HI juga, LIPIA juga. Kalau gue aja kayaknya udah pusing gitu, satu doang ya udah pusing ya. Lu tuh gak pusing? Pasti pusing lah satu doang, gue udah apa ya, sangat ngos-ngosan lah, satu ada tugas ini, ada kegiatan ini. Cuman tuh yang dimana akhirnya bisa memutuskan berani double degree. Sebenarnya gue juga belum berani sih. Oh, bener. Bahkan sampai sekarang gue juga masih belum berani sebenarnya. Mungkin ada cerita dari balik. Cerita lagi nih berarti nih. Boleh cerita lagi. Kita emang podcast cerita teman. Oke. Jadi gini teman-teman dan saudara Syafiq ya. Bener ya Syafiq ya? Syafiq. Dulu pas SMA gua itu kan di pondok nih ya, boarding. Di pondok gua tuh ada 3 jurusan. Ada jurusan IPA, ada IPS, ya seperti biasanya aja kan sekolah-sekolah lain. Terus ada satu lagi jurusan keagamaan namanya. Jurusan PK, program keagamaan. Nah, gua tuh SMA ini ngambil program keagamaan ini gitu. Ketika yang IPA tuh pelajaran-pelajaran minatnya kayak matematika minat, biologi, kimia, fisika dan lain-lain gitu. Kalau yang IPS mungkin sejarah minat, terus habis itu sosiologi, terus habis itu apalagi sih geografi gitu ya, segala macam. Nah kalau di gua itu di program keagamaan itu kita pelajaran minatnya kayak ilmu Quran, ilmu hadis, terus habis itu kayak usul fikih dan lain-lain lah, pokoknya segala macam. Nah gua ngambil program keagamaan ini otomatis gitu ya, nggak otomatis juga sih, tapi ya emang kulturnya kalau misalnya di pondok gua itu santri-santri yang program keagamaan ini emang orientasi kelanjutan studinya itu emang ya udah gitu, yang linear gitulah, ibarat kata kalau misalnya emang SMA-nya belajar keagamaan ya lanjut kuliahnya kuliah keagamaan gitu. Kampus Islam. Iya kampus-kampus ya itulah gitu ya kan, kayak misalnya di Mesir di Al Azhar, atau misalkan di Saudi, atau misalkan di Sudan, atau di ya setidaknya kalau misalnya ya banter-banter kalau misalnya di dalam negeri ya di LIPIA atau di ma'had-ma'had yang lainnya lah gitu kan. Nah sama dengan gue juga kayak gitu kan. Gue dari SMA tuh ketika gue memutuskan untuk ngambil jurusan ini itu sama sekali nggak ada tujuan, sama sekali nggak kebayang lah istilahnya, sama sekali nggak kebayang gue bakal lanjut
boro-boro di UI gitu, di PTN aja gak pernah kebayang gitu. Sampai pada akhirnya waktu itu kita kelas 3 SMA 2020 nih ya, itu lagi ujian-ujian akhir tuh kan, ujian-ujian sekolah, ujian-ujian akhir lah pokoknya, Februari Maret 2020 sampai ada corona. Akhirnya singkat cerita, yang lagi ujian-ujian kayak gitu, kita semua langsung dipulangin tuh santri dari pondok langsung ke rumah. Terus nggak jelas kan ya, abis itu nggak jelas segala macam, nggak jelas kayak pas 2020 kan kayak tiba-tiba yang kelas 3 SMA dilulusin gitu kan, tanpa ada ujian nasional. Kan ujian nasional dihapus kan sejak kaget ya di awal. ya kan, sejak zaman gua kan ujian nasional dihapusin, terus kayak tiba-tiba lulus, terus ya udah hidup gua luntang-lantung tuh, ya kan, luntang-lantung nggak ngapa-ngapain, nggak ada kesibukan apa-apa, terus bener-bener kosong gitu hidupnya, dan gua tuh gak nyaman gitu. Gue gak nyaman dan akhirnya gue mencari-cari kesibukan gitu. Dan gara-gara waktu itu corona, terus habis itu ya semuanya ditutup kan, kayak Mesir tutup gitu, terus kayak Saudi tutup, terus habis itu pokoknya segala macam yang jadi tujuan gue itu kabarnya masih nggak ada. Kampus-kampusnya masih nggak jelas lah pokoknya. Terus gue kan takut nganggur ya kan, takut nganggur karena emang gak biasa gitu kan, gak biasa nganggur gitu ya kan. Terus habis itu ya udah ngeliat tuh waktu itu lagi scroll Instagram, terus ngeliat teman-teman angkatan gue pada ikut-ikut tryout gitu kan. Kan biasanya kalau dulu kan zaman tryout syarat ikut tryout gratis gitu kan, harus share ke story atau gimana gitu kan, iya kan. Nah, terus habis itu gue lihat loh dari situ, kayaknya seru nih ikut tryout. Gue ikut lah tuh coba-coba yang gratis awalnya. Tryout PTN apa tryout Liga? Tryout PTN gitu. Terus habis itu seru gitu kan. Gue ketagihan gitu. Dan ketika gue tanya ke teman-teman gue, ternyata nilai yang gue dapetin tuh katanya itu bener udah bagus banget gitu. Gue kan makin semangat ya kan. Terus gue makin ketagihan, terus ya udah, gue yang tadi ikut gratis doang langsung ikut yang berbayar gitu. Terus singkat cerita, tiba-tiba ada kabar kan dari keputusan tuh dari Kemendikbud kalau misalnya TKA-nya dihapusin. Jadi UTBK pas tahun gue itu 2020 cuma ada TPS doang kan. Nah itu kayak akhirnya semakin kayak gue mikir gitu, kayak apa ini jalan yang Allah kasih buat gue gitu ya gitu. Akhirnya ya udah, karena gue udah sering ikut tryout kayak gitu, gue ngerasa sayang aja gitu, masa cuma ikut tryout doang sih gitu, cobain aja gitu, toh kabar-kabar dari lain juga masih nggak jelas, masih buram gitu. Akhirnya gue ikut lah gitu kan, sebagai salah satu bentuk ikhtiar gue gitu, menjemput takdir yang udah Allah kasih gitu. Terus habis itu ya udah singkat cerita gue ikut UTBK. Nah pas masa-masa kelar UTBK sampai pengumumannya itu ternyata di Lipia ini buka pendaftaran. Nah, terus kan gue masih belum jelas kan statusnya kan. Ada dilema ya? Bukan dilema, maksudnya gini. Ya udah, daripada gue nanti takutnya nggak keterima UTBK, ya udah gue daftar aja dulu Lipia gitu kan. Terus habis itu ya udah gue daftar di Lipia, terus seleksi segala macem. Tiba-tiba ya udah, terus kan pengumuman UTBK nih, keterima lah gitu kan di HI UI. Terus habis alhamdulillah, terus udah tuh pas gue lagi menjalani masa-masa orientasi kan, dari OKK, terus PSAK FISIP, terus habis itu di OSJUR juga gitu. Pas bulan Agustus akhir atau September awal gitu, ada pengumuman dari Lipia, gue juga keterima gitu kan. Baru tuh di situ dilemanya gitu kan. Di situ dilemanya, aduh ini ambil yang mana ya gitu. Masalahnya dua-duanya itu sama-sama bahasanya tuh sama-sama jajaran tinggi tuh, top. Iya, maksudnya kesempatan langka gitu, dan nggak semua orang bisa masuk gitu, ya kan. Betul. Baik itu yang di UI-nya sama yang di Lipia juga gitu. Keduanya sama-sama susah lah masuknya gitu. Akhirnya ya udah kan gue dilema, terus minta pendapat ke teman-teman dekat, ke orang tua, keluarga dan lain sebagainya. Ya udah, kesimpulannya ya jalanin aja dulu gitu, mumpung masih online gitu. Soalnya kalau masih online kan masih mungkin kan, maksudnya kalau misalnya udah offline kan nggak mungkin kan diri gue dibelah dua gitu kan, ya kan. Ya udah, akhirnya ya udah, terus dijalanin. Niat awalnya gini kan, ya udah jalanin aja dulu. Ntar kalau misalnya emang udah
udah nggak tahan lagi, udah gak memungkinkan lagi, barulah boleh lepas salah satu gitu. Taunya sampai sekarang masih jalan. Ya udah kayak gitu deh, sampai sekarang masih jalan dengan segala lika-likunya, tapi alhamdulillah sih masih hidup. Gitu. Berarti memanfaatkan situasi online juga ya. Iya benar. Jadi cukup dibantu, jadi tetap bisa handle antara UI dan Libya. Iya benar. Dan ini sangat luar biasa guys, insya Allah. UI itu kan PPN top di Indonesia ya. Sementara Libya PP Islam, bener ya? Top juga di Indonesia. Yang paling top lah, jajaran-jajaran Libya itu top, Indonesia itu juga top. Jadi ini suatu karunia yang luar biasa yang hanya dapatkan. Ujian juga sebenarnya. Ujian juga ya, Iya. sekali karunia. Oke, kalau kita ngomongin soal double degree nih, apalagi kaitan dengan Quran, lu juga sempat merampungkan tadi ya setoran hafal Quran. Itu gimana akhirnya bisa ini gitu, waktunya bisa seimbang antara lu kuliah, bahkan ada dua double degree gitu, sekalian juga harus punya kewajiban menjaga hafal Quran lo. Itu kan sulit ya, apalagi gua aja cuma satu kampus doang udah sulit kalau menjaga hafalan ya. Mungkin ada kit-kit atau pengalaman lo tentang ini. Ya, sejujurnya gue juga masih ngerasa belum baik sih dalam hal manajemen ya. Cuma gue tuh punya prinsip sebenarnya yang kita punya itu, yang kita atur itu, yang harus kita atur itu bukan waktu gitu, bukan manajemen waktu, tapi manajemen diri gitu. Karena mau gimana pun ya waktu setiap orang sama-sama aja kan, 24 jam sehari, 7 hari sepekan, 4 pekan sebulan gitu kan. Yang beda tuh dirinya gitu. 24 jam diri gua sama 24 jam diri lu kan pasti beda gitu kan. 24 jam kita sama orang lain juga pasti beda gitu kan. Jadi yang gue yakini gitu tentang bagaimana kita memanage diri kita instead of managing our time gitu. Nah, terus tadi gimana caranya biar agak kelabakan gitu kan. Emang gue juga masih ngerasa belum baik, masih banyak lah hal-hal yang kurangnya gitu. Jujur kuantitas murojaah gua gitu di masa-masa yang sehektik ini itu emang agak menurun dibandingkan dulu pas SMP SMA gitu. Cuma yang gua yakini ada satu kaidah gitu yang dulu diajarkan sama ustadz-ustadz atau guru-guru gua dulu selama sekolah. Bunyi kaidahnya tuh kayak gini gitu. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh gitu ya kan. Jadi sesuatu yang kalau misalnya itu tuh nggak bisa didapetin semua gitu, dikejar semua, ya setidaknya kita nggak meninggalkan semua gitu, ya kan? Contoh, gue yang dulunya misalnya atau katakanlah sehari 10 juz atau 5 juz gitu ya kan. Nah, ketika akhirnya sekarang gue nggak bisa memenuhi target sepenuhnya itu kan, nah setidaknya gue nggak ninggalin semua gitu, setidaknya gue masih dapat 2 atau 3 sehari gitu kan. Nah, sama gitu kalau misalkan kayak ini kaidah ini bisa diterapin di macem-macem bidang hidup kita yang lain sih. Misalkan ketika akhirnya kita kuliah gitu, terus habis itu kita juga aktif di organisasi, aktif di kegiatan-kegiatan sosial dan lain sebagainya, terus kita ngerasa gak kuat lagi gitu, ya udah kalau misalnya kita nggak bisa dapetin semua ya kita jangan tinggalin semua gitu. Jadi emang gimana caranya kita tuh selalu bisa dapet ya setidaknya ada 1, 2, 3 kebaikan lah gitu dalam hidup kita. Jangan sampai bener-bener nol gitu, bener-bener hampa, bener-bener gak ada kebaikan sama sekali. Itu prinsip yang pertama ya dalam hal manajemen. Tentang kalau misalnya kita nggak bisa dapetin semua ya setidaknya jangan tinggalin semua. Terus yang kedua, ini tentang komitmen sebenarnya. Kalau misalnya kita udah punya komitmen gitu, kita udah punya ya lu gimana sih kan, maksudnya ketika kita udah cinta gitu karena sama seseorang gitu atau misalnya sama sesuatu gitu, pasti kita punya satu komitmen yang besar kan untuk akhirnya gimana caranya kita gak mengecewakan mereka gitu. Sama halnya kalau misalnya kita udah memutuskan nih gitu, udah memutuskan untuk berkomitmen dengan Quran, ya udah gimana caranya Al-Quran tuh kita nggak bikin Al-Quran tuh kecewa sama kita gitu. Karena salah satu hal nih yang akhirnya men-trigger gua dan mungkin teman-teman yang lain, itu salah satu nasihat yang gua dapetin. Jadi sebagai seseorang yang pengen gitu, yang pengen menjadi ahlul Quran, itu tuh sebenarnya dia main 2 kaki gitu. Main 2 kaki itu maksudnya apa? 1 kakinya di surga, 1 kakinya di neraka gitu. Karena ya saking krusialnya hal ini gitu loh. Emang kalau misalnya emang baik dan bener, ya alhamdulillah, ya insya Allah gitu itu bakal mengantarkan kita ke surga. Cuma ketika akhirnya kita udah memutuskan gitu untuk pengen menjadi Al-Quran, tahunya kita nggak tanggung jawab, nggak bisa komitmen,
ya udah gitu. Malah jadinya kan Al-Quran hujatun laka au alaika gitu. Al-Quran tuh bisa jadi hujah, bisa jadi pembela buat kita, atau malah bisa jadi juga yang nuntut kita gitu. Nah itu yang akhirnya buat kita juga jadi hati-hati, dan intinya sih tentang komitmen gitu. Jadi sebagaimana yang udah dicontohkan juga sama pendahulu-pendahulu kita, gimana supaya kita tuh selalu bisa meluangkan gitu. Jadi ya nasihat-nasihat inilah gitu yang udah mainstream, daripada kita mencari waktu luang, ya kita meluangkan waktu untuk itu gitu. Nah nanti tinggal gimana kita ngatur-ngatur prioritasnya aja gitu kan. Kan ada banyak-banyak tuh kan, ada yang pakai matriks 1, 2, 3, 4, ada yang urgent gak urgent, penting gak penting gitu kan. Ada yang pokoknya banyak banget lah trik-triknya. Itu teman-teman semua mungkin lebih paham, tapi intinya kayak gitu. Gitu sih. Tadi yang pertama ada ini ya, Kaidah. Jangan meninggalkan semua. Iya. Hal-hal yang nggak bisa didapetin semua, ya jangan ditinggalin semua. Hal-hal yang nggak bisa didapetin semua, jangan ditinggalin semua. Tapi yang kedua tadi ada komitmen kita sebagai Ahlul Quran, ada dua peluang ya, Dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan kalau kita baik dan komitmen, kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai jalan kita untuk diantarkan ke surga. Di sisi lain kalau kita kira nggak tanggung jawab, kita bisa berkemungkinan dia mengantarkan ke neraka. Tapi kalau sendiri gimana sih ketika lagi double degree? Itu kan double degree kan? Itu nggak sih, tabrakan nggak sih antara UI dan LIPIA gitu? Awalnya pas semester 1 tuh enggak gitu, makanya gue nggak terlalu ngerasa khawatir, soalnya jadwal gue yang di LIPIA tuh emang kelas sore semua. Sedangkan kalau di LIPIA kan mayoritasnya pagi sama siang gitu kan. Nah tahunya pas semester 2 sama 3 ini dipindahin tuh jadwalnya ke pagi juga, jadi ada beberapa kali bentrokan. Ya udah gimana cara ngakalinnya, ya gue lihat dulu gitu. Gue lihat pertama, apakah di situ ada jadwal presentasi gue atau enggak. Yang kedua, ini materinya materi yang susah atau yang udah gue paham gitu. Jadi kalau misalnya yang pertama nih, kalau misalnya jadwal presentasi gue lagi di UI gitu, ya udah gue fokusnya di UI gitu. Yang di LIPIA-nya gue record untuk nanti gue tonton ulang. Dan terus yang kedua, kalau misalnya emang materi yang gua tuh rasa gua masih belum paham nih gitu, masih banyak gak ngertinya, ya gua fokus di situ. Sedangkan kalau misalnya materi-materi yang gua udah cukup paham, udah dapat banyak ininya lah, banyak maklumatnya, ya gua bisa kesampingkan dulu gitu. Intinya kayak gitu sih. Kalau buat masalah kelas, kalau tugas ya udah, tugas mau gimana pun ya mau nggak mau harus tetap dikerjain kan, kayak gitu. Cukup padat ya nih antara double degree, ini luar biasa, kita bisa menangani pelajaran. Tapi kalau dari waktu project ada nggak sih waktu khusus buat lu gitu? Ada sebenarnya, cuma semakin kesini semakin fleksibel sih. Soalnya kan gue sering kayak mepet deadline gitu kan, akhirnya ya mau nggak mau ya gue harus nuntasin itu, kalau nggak gue nggak bisa ngumpulin gitu kan. Sedangkan kalau murojaah misalkan katakanlah ya udah waktu tetap murojaah gue setiap hari habis maghrib nih. Cuma ketika ada deadline-nya tuh dekat-dekat itu, malam itu tuh, ya mau nggak mau kan harus gue kejar dulu kan. Sedangkan ya murojaah kalau misalnya nggak bisa di maghrib kan bisa habis nyelesain tugas gitu kan, ya kan. Jadi semakin kesini semakin fleksibel, soalnya semakin numpuk juga gitu kan deadline tugas yang ada gitu. Cuma intinya emang bagusnya sih idealnya ada waktu khusus gitu kan. Soalnya tadi emang kita harus meluangkan waktu gitu, bukan nyari waktu luang. Tapi menurut gua kalau misalnya emang nggak bisa gitu untuk punya waktu khusus, setidaknya kita pastiin aja gitu setiap hari itu ada interaksi kita sama Quran, jangan sampai bener-bener kosong gitu. Kalau misalnya emang nggak bisa tilawah gitu kan, ya setidaknya murojaah aja gitu tanpa ngelihat gitu kan. Kalau misalnya nggak sempat juga, ya setidaknya mendengar lah gitu. Jadi pokoknya harus ada interaksi setiap hari gitu. Berarti balik ke tadi ya, kalau nggak bisa dapetin semua jangan tinggalkan semua gitu. Iya benar gitu. Itu poin penting. Dan kemudian nih Yin, dari yang tadi kita udah bahas kan, kira-kira apa aja sih yang lo dapetin dari interaksi dan setiap langkah perjalanan lu dengan Quran? Kayak ada pengaruh dari diri, kemampuan, atau mungkin ada ketenangan batin, sebagainya. Tadi udah sebutin semua kali ya? Udah sebutin. Malah gue sebutin ya? Iya, harus nggak sebutin dulu ya? Mungkin dari lu sendiri ada. Oke, dari gue sendiri. Iya, tadi yang lu sebutin apa aja tadi? Pengaruh ke kemampuan. Kemampuan. Terus berarti ketenangan batin. Terus? Udah sih. Oh, itu doang ya?
ya itu gue ngerasain, soalnya nggak tahu gimana ya, pokoknya setelah tadi gue cerita masa kecil gue kayak gitu, gue ngerasanya emang apa ya, emang kemampuan nalar gue ya berkembangnya lebih pesat gitu. Gue ngerasainnya sih gitu ya, soalnya gue ngerasain sejak dari gue SD gitu, ya selalu inilah gitu, selalu ranking awal lah gitu kan. Terus kayak ketika akhirnya gue tuh waktu itu pas SD gak ikut ini kan, gak ikut kayak les matematika atau yang kayak paling apa ya, bener-bener serius gitulah gitu, cuma ikut ya udah sekedar ikut doang gitu, yang biasa-biasa aja. Tapi gue diikutin lomba-lomba mulu, dikirim lomba-lomba mulu sama sekolah gitu. Jadi kayak nggak tahu, gue ngerasanya dengan Quran tuh emang lebih enak aja gitu, otak dipakai buat mikir. Soalnya kan ketika kita baca nih kan, ya kan, itu kan kita meresap gitu kan, menyerap gitu tulisan-tulisan yang bukan bahasa kita gitu, otomatis kan otak kita bekerja gitu kan, itu baru baca gitu. Belum akhirnya ketika kita ngafal gitu kan, ngafal kan berarti kita ingat susunan ayatnya gitu kan, letaknya juga gitu. Terus kayak belum lagi kalau misalnya kita ngafal tuh sambil baca ceritanya, kayak oh ayat ini cerita tentang apa sih gitu kan, itu kan jadi otak kita kerja lagi tuh di situ tuh, kayak oh ayat ini tuh ceritanya tentang nabi, misalnya Nabi Nuh gitu kan, ntar habis cerita Nabi Nuh, oh ntar nyambung ke sini, oh ntar hikmah yang dapetin tuh kayak gini gitu. Jadi otak kita tuh kerja gitu. Jadi kayak sebenarnya dari interaksi kita sama Quran tuh banyak banget ngaruh ke kemampuan berpikir kita gitu kan. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua tadi tentang ketenangan batin, kayak kalau gua ngerasa lagi gelisah atau apa-apa gitu, ini gue belajar dari ibu gue sih gitu. Jadi kayak, jadi kalau misalnya lagi gelisah, lagi gak enak, lagi gak tenang gitu, gue disuruh sama ibu gue kayak gitu. Misalkan nih, gue ngomong gitu kan, gue ngomong ke ibu gue, curhat gitu lah ya. Misalkan habis nugas nih, suntuk banget kan gitu kan. Terus gue cerita gitu, mah capek mah gitu kan, pusing gitu. Degree nih mah? Enggak, ya gitu dong. Mah capek mah, pusing gitu. Terus habis itu kata ibu gue, udah sana ngaji gitu. Suruh ngaji gitu. Dan ternyata bener, habis gue ngaji, ya walaupun ngaji itu gak menyelesaikan tugas gue, gak menyelesaikan masalah gue, tapi gue punya kekuatan lagi gitu untuk akhirnya menyelesaikan itu gitu. Kan yang penting kan elemen-elemen batin kita kan, mau kita sekuat apapun, mau kita sepinter apapun, kalau jiwa kita lagi lemah, ya kita nggak berdaya gitu. Itu yang kedua tentang ketenangan batin. Terus yang ketiga, secara general ya gue ngerasa perjalanan hidup gue jadi kayak mulus-mulus aja gitu. Jadi kayak apapun dimudahkan gitu buat gue gitu. Kayak misalkan gue pengen ikut lomba apa, gue pengen jadi ikut kepanitiaan apa gitu, atau jadi apa gitu. Kayak ada aja jalannya gitu kan. Kayak yang tadi gue ceritain juga, yang UTBK itu gue rasa salah satu kemudahan yang Allah berikan juga sih gitu. Dan gue ngerasain juga ketika akhirnya gue lagi berada di titik-titik, di fase-fase gue lagi jauh gitu kan, ya akhirnya jadi hidup gue jadi kerasa ya udah gitu, jadi kayak susah aja gitu, jadi kayak apa-apa kerasa sulit gitu, apa-apa kerasa gak enak, apa-apa kerasa gelisah dan lain sebagainya. Itu sih yang poin-poin penting yang pengen gue highlight. Berarti dari mulai ada pengaruh Quran untuk kemudian bisa meningkatkan kemampuan nalar, terus juga ada bagian masuk ke ketenangan batin, juga ada pengaruhnya hingga ke bagaimana kemudian dengan Al-Quran Allah tuh memudahkan segala urusan ya. Allah menguatkan kita dan memudahkan banyak urusan yang kita inginkan. Iya benar. Kestabilan emosi juga satu lagi. Mau cerita lagi? Ya. Sedikit aja sih. Kalau dulu gue orangnya gampang ngambek ya, gampang putus asa gitu. Ya walaupun sekarang masih ada, tapi udah jauh lebih dikit lah gitu dibanding dulu. Gitu. Itu maksudnya kedewasaan ya. Jadi kayak ya somehow emang apa ya, itu benar-benar berpengaruh sih. Jadi beda lah. Gue juga ngeliat teman-teman gue yang apa ya, yang tadi ya yang gue ceritain itu, yang keren-keren, emang mereka juga udah lebih apa ya, pembawaannya lebih tenang, lebih dewasa lah dalam bersikap gitu. Nggak apa ya, nggak apa sih istilahnya tuh, nggak apa sih namanya, agresif. Bukan, kalau anak-anak tuh nggak gelagapan, bukan gelagapan, nggak apa sih, nggak petakilan. Nah iya gitu. Gue ngeliat teman-teman gue yang apa namanya, yang hafalan bagus-bagus gitu kan, yang interaksi sama Quran kuat banget, yang mereka semua nggak ada yang petakilan gitu. Kayak
lebih dewasa lah dari anak-anak sepantaran kayak gitu sih. Jadi itu guys yang gimana Hayin perjalanan Al-Quran banyak banget manfaat yang lu dapatkan ya. Dan pasti masih banyak lagi ya yang lu ceritain. Iya, Kita ketemu lagi di Quran Talk sesi berikutnya. Oke, kita masuk sesi yang seru nih. Tadi udah pusing ya tadi kita Iya, lumayan dah. kita masuk ke sesi yang gampang, trivia, sesi apa namanya, rapid question. Rapid question. Ya, kalau orang-orang pada rapid test, kita rapid question. Menarik Oke, ya. Oke. Oke. Ini jawab cepat ya. Gimana nih jadi konteksnya? Cepat. Jawab cepat. Tentang, Oh, lo ngasih pilihan gitu iya, atau gua kasih dua pilihan. gue milih salah satu? Iya, betul. Wah, sulit nih. Gampang lah, tinggal pilih aja. Harus cepat. Oke, siap. Harus cepat. Boleh mikir dulu nggak boleh berarti? Boleh mikir 2 detik. 2 detik. Oke. Siap ya, teman-teman juga siap. Yang pertama, UI atau Olivia? UI. UI, oke. Olivia, hati-hati. Pandai orangnya. Oke. Kalau kenapa nanti aja ya. Nanti aja ya, nanti aja di akhir. Yang kedua, akademis atau organisasi? Organisasi. Organisasi, luar biasa. Yang ketiga, murojaah atau ziyadah? Murojaah dong. Murojaah dong, karena udah selesai. Ziyadah apa lagi? Dia mau dikemana aja sih? Enggak, tapi emang lebih penting murojaah. Iya. Tapi karena emang kadang-kadang lebih penting kualitas daripada kuantitas. Iya. Oke, yang keempat, MHQ atau MFQ? MFQ sih. MFQ. Kenapa tuh MFQ? Soalnya lebih komprehensif. Katanya kenapanya ntar aja. Iya, ntar aja. Ntar aja ya. Atau mau sekarang nggak apa-apa sih. Tadi udah 4 rapid question. Oke. Yang kelima, murojaah atau nugas? Nugas. Aduh, dulu ya. Kenapa tuh? Mau sama. Oh, nanti aja. Oke. Oke, kayaknya itu aja. Baik, mungkin kita lanjut lagi nih. Udah fresh, udah lebih relax. Udah relax. Tadi kenapa-kenapanya nggak usah dijelasin. Nggak usah, nanti aja kita di behind. Oh. Nggak apa ya guys? Terus, tapi teman-teman nggak apa-apa ya? Ntar penasaran. Nanti penasaran bisa tanya saya aja lewat DM. Tanyanya ke gua dong. Oh iya, ke Hayus. Oke, Oke, nggak kita masuk sebentar lagi, kita udah beres. Iya. Dan di akhir ada nggak nih ayat-ayat atau surat favorit yang bisa yang Hayin suka dan bisa menginspirasi teman-teman salam UI? Apa ya? Kalau yang gue dengar di FSC dulu sempat itu ya, sempat jadi bicara juga. Ah. Katanya Maryam. Ah, iya. Kalau masih ingat sih? Gue masih ingat soalnya gue saking dulu. Ya, kita udah semua riset dulu lah. Oke. Iya itu. Surat Maryam. Udah itu surat Maryam. Kenapa tuh? Soalnya ada nama guanya. Ada Hayin yang dia tuh masih apa ayat berapa aja? Gak tahu sih, urutannya gak tahu, tapi ayatnya bisa. Boleh disebutin, boleh dibaca. Ayatnya itu baca biasa aja ya, nggak usah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala kadzalik qala rabbuka wa 'alayya hayyin. Qala kadzalik qala rabbuka wa 'alayya hayyin. Itu ada dua. Yang pertama qala kadzalika, yang kedua qala kadzaliki. Soalnya yang pertama itu khitab apa artinya? Kita bicara. Mukhotobnya. Bicara. Lawan bicaranya. Lawan bicara itu yang pertama itu ke Nabi siapa? Qala kadzalika. Ke Nabi siapa tuh yang Nabi itu dia udah bertahun-tahun gitu, udah sampai tua. Gue dites nih. Oh, Nabi Zakaria. Iya. Ya, kalau yang kedua itu ke Maryam. Alhamdulillah. Nah, tapi ayat favorit gue bukan itu sih sebenarnya. Ayat favorit gue tuh ada di halaman keduanya yang paling atas, bunyinya kayak gini. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya. Artinya singkatnya gini. Wahai Yahya, peganglah, genggamlah kitab itu, maksudnya Al-Qur'an. Khudhil kitaba biquwwah, dengan kuat gitu. Wa atainahul hukma sabiyya, dan kami berikan kepadanya hikmah, kebijaksanaan, atau mungkin tadi ya konteksnya kalau misalnya kebijaksanaan itu kan akhirnya melahirkan turunannya banyak ya dari kebijaksanaan itu.
sobia gitu, sejak ia itu masih kecil. Wa atainahu hukma sobia wa hananan, dan juga kelembutan hati min ladunna dari sisi kami, wa zakah tuh dan kesucian, wa kana taqiyya dan juga menjadi orang yang bertakwa, wa barram biwalidayhi yaitu berbakti atau berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya, walam yakun jabbar dan tidak menjadi orang yang kejam, orang yang yang keras gitu, yang bengis, walam yakun jabbaron asya, dan juga tidak suka tidak menjadi orang yang bermaksiat gitu dan segala macam. Nah, itu gue suka banget ayat itu, soalnya gue habis baca salah satu buku karya Ustadz Fauzil Azim, kalau lu tahu. Nah, itu tuh nyebutin tuh ayat tentang itu. Jadi kayak gue ngerasain banget gitu, maksudnya ketika akhirnya tadi ya gue udah sempat singgung juga, ketika kita tuh benar-benar bisa megang ya, genggam ya, maksudnya tuh bukan sekedar genggam secara fisik, maksudnya emang hidup kita tuh nggak lepas dari itu. Kita tuh bakal Allah kasih kebijaksanaan, Allah kasih kelembutan hati, Allah kasih ketenangan gitu, bahkan sejak kita masih kecil gitu. Jadi itu sih ayat yang menurut gue powerful banget. Dan tadi yang gue bilang juga, jatuh bangunnya hidup kita tuh selinear atau berbanding lurus gitu dengan dekat kita ya dengan Quran gitu. Semakin dekat dengan kita, insya Allah kita bakal selalu kuat gitu. Tapi semakin jauh kita dengan Quran, kita bakal semakin jatuh gitu. Jadi itu sih, jadi kita emang benar-benar harus khudh gitu, benar-benar ngegenggam dengan kuat. Oke, itu tadi ya ayat favorit dari Hayyin. Yang Hayyin suka adalah salah satu ayat dari surat Maryam, karena selain ada nama beliau, ada juga makna-makna di dalamnya yang sangat bermanfaat dan insightful. Yep. Oke, kita udah banyak bincang dengan Hayyin dari mulai masa kecil, kemudian double degree juga, mantap. Ya sudah lah pokoknya. Mungkin di akhir ada nggak nih closing statement yang bisa menginspirasi teman-teman sobat Quran Talk kita pada episode 2 kali ini? Gue paling susah kalau ditanya closing statement sebenarnya ya. Susah ya? Ini lu nggak ada briefing tadi? Nggak ada. Soalnya emang, gini deh, gue kasih tahu aja. Gue punya salah satu moto dalam hidup. Sebenarnya ini agak-agak nyambung sih, tapi gue sambung-sambungin aja ya. Jadi gue punya moto kayak gini. Kalau misalnya kita nggak bisa menjadi matahari yang bisa menyinari satu semesta, kita selalu bisa menjadi mercusuar. Itu moto gue dalam hidup. Jadi maksud gue, ini nyambung ke yang tadi sih, yang malah yudrakukuluh lah yudrakukuluh gitu. Nah, cuma maksud gue, kita itu oke lah gitu. Kalau misalnya emang kita ngerasa nggak punya kapasitas, ngerasa nggak punya kapabilitas untuk memberi gitu kan, memberi kehangatan, memberi cahaya, memberi inspirasi bagi seluruh dunia dan seisinya gitu. Kita selalu bisa kok menjadi inspirasi bagi diri kita sendiri, bagi orang-orang terdekat kita, bagi lingkungan sekitar kita gitu. Nggak usah jauh-jauh gitu. Yang penting gimana caranya kita tuh selalu mengeluarkan sinar gitu. Ya walaupun nggak serang matahari, setidaknya kita serang mercusuar lah. Yang setidaknya bisa memberi petunjuk bagi nelayan-nelayan di tengah malam gitu. Nah, gimana caranya kita dapat sinar itu? Yaitu dengan Quran. Nyambung lah ya berarti ya. Nyambung insya Allah. Itu sih closing statement. Ini penting sekali dari Hayyin bahwa kita harus tetap menggenggam Al-Quran untuk kemudian bisa memberikan sinar bagi banyak orang. Bagi diri kita dulu sendiri sebenarnya. Diri sendiri orang lain. Oke, alhamdulillah tadi kita sudah berbincang dengan Hayyin, Mas Sofi dan Mas Olivia yang kemudian bisa menjaga hafalan hingga saat ini. Amin. Kita doakan semoga lancar kuliahnya. Amin. Lancar juga dalam menjaga interaksi dengan Al-Quran, dan semoga teman-teman bisa bermanfaat dari Quran Talk edisi 2 pada siang hari ini. Oke, itu aja. Mungkin itu aja dari gua, Syafiq sebagai MC dan Hayyin. Masih banyak Hayyin. Ya, sama-sama. Selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.